pagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rena Isa sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Saya akan sedikit membantu memberikan edukasi kepada ibu terkait pola makan yang akan dijalani selama ibu itu menjalani hemodialisis. Bagaimana ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah ibu. Saya mau bertanya, makanan yang boleh dikonsumsi sama yang tidak boleh dikonsumsi saat menjalani terapi itu apa saja ya? Baik ibu, jadi banyak juga pasien yang mengeluhkan hal yang sama, masih bingung tentang makan apa saja sih yang aman gitu kan. Terus karena ibu itu masih mungkin saya akan sedikit memberikan penjelasan atau memberitahu ibu tentang makanan apa aja sih yang aman dikonsumsi dan bagaimana cara mengaturnya dalam sehari-hari. Tetapi sebelumnya ibu itu tahu nggak sih tujuan diet ibu menjalani diet ini? Ya kalau untuk itu, Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari website saya. Nah, di sini diet hemodialisis itu bertujuan untuk membantu ibu tetap kuat selama menjalani cuci darah itu. Nah, yang selanjutnya juga dapat mencegah penumpukan sisa metabolisme serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena itu, pengaturan makan sangat berperan agar ibu itu tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. ya ibu yang harus bisa dikonsumsi saat menjalani. Nah, di sini juga kan saya sudah membuat ada makanan yang dianjurkan serta makanan yang dibatasi. Nah, makanan yang dianjurkan itu untuk sumber energi atau karbohidratnya itu ada nasi, mie, terus jagung atau makanan yang terbuat dari tepung. Tapi kalau makanan yang terbuat dari tepung itu mungkin bisa untuk lebih dibatasi gitu. Selanjutnya ada protein, itu ada protein hewani seperti telur, ikan, daging, terus susu, daging ayam. Selanjutnya untuk sumber vitamin itu ada cheese, kacang panjang, dan sayuran lain yang rendah kalium. Nah, itu juga dalam jumlah yang masih sesuai anjuran. Nah, di bawah sini juga ada makanan yang dibatasi. Nah, makanan yang dibatasi itu malah seperti hasil olahan tahu. Nah, olahan tahu ini yang masih dibatasi seperti tahu goreng atau tahu bacem. Nah, itu mungkin dihindari dulu. Malah lebih bagusnya itu mengonsumsi yang tahu kukus atau tahu bumbu kuning. Selanjutnya ada sumber vitamin dan mineral itu sayur dan buah yang tinggi kalium, serta bahan makanan yang diawetkan, kornet dan sarden. Oh begitu ya Bu, kalau untuk makanan berarti tidak boleh sembarangan ya. Untuk protein itu katanya penderita ginjal harus Ibu, untuk pasien hemodialisis ini kalau protein itu tidak dibatasi, tetapi cukup tidak berlebih juga tidak kurang gitu. Nah, terutama dari protein hewani yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contohnya kan ada telur, ikan, nah ayam. Nah, daging ayam ini mungkin lebih dihindari untuk yang ada kulitnya dan dengan jumlah yang sesuai atau yang telah ditentukan. Nah, protein ini juga sangat penting Bu dalam menjaga massa otot atau daya tahan ibu selama menjalani cuci darah ini. tadi kan dijelasin itu ada cairan 1000 ml. Nah itu maksudnya bagaimana ya?
cairan pada diet ini memang perlu untuk dibatasi. Kan di sini saya sudah menghitungkan untuk kebutuhan ibu itu ada 1000 ml atau 1 liter per hari ya Bu. Nah ini tuh sudah termasuk ke dalam minuman, buah atau makanan berkuah, karena untuk menghindari terjadinya penumpukan cairan pada tubuh ibu apabila kebanyakan air yang masuk ke dalam tubuh. Untuk jika kan pasti kalau misalnya hanya 1000 ml yang masuk ke dalam tubuh itu ibu sering merasa mungkin lebih sering haus gitu ya Bu. Jadi ibu itu bisa mengontrol rasa haus tersebut. Mungkin saya ada tips sedikit, ibu itu bisa mengatur jadwal minum atau menggunakan gelas kecil tetapi dengan sering gitu, porsi kecil tapi sering, dan menghindari makanan yang terlalu asin juga, karena kalau ibu makan asin kan kita jadi lebih merasa haus gitu kan Bu. Jadi itu bisa untuk dikurangi dulu. Kan banyak kan ngejelasin maksudnya makanan yang itu maksudnya bagaimana ya? Mungkin membatasi sayuran atau buah yang tinggi kalium itu untuk tidak memperburuk dari kondisi jantung tersebut, karena pada pasien hemodialisis ini ginjal itu tidak mampu untuk membuang kelebihan kalium. Jika asupan kalium tinggi, maka akan terjadi hiperkalemia yang dapat menyebabkan atau berbahaya bagi jantung, dan dapat juga menyebabkan pada ibu. Berarti intinya itu kita harus makan yang teratur dan membatasi minuman, begitu ya? Nah, ada lagi Bu, tadi tuh kalau misal kita konsumsi sayur itu juga harus dalam keadaan dimasak, tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan mentah atau setengah matang. Jadi sayuran itu harus benar-benar dimasak sebelum dikonsumsi. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Jika ibu mengikuti anjuran diet ini, insya Allah kondisi ibu itu akan lebih stabil dan kualitas hidup ibu juga lebih sehat. Jika nanti ibu masih ada kesulitan atau masih bingung dalam memilih makanan, mungkin bisa ditanyakan kembali kepada saya. Sehat selalu.